Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan video mengenai contoh kasus dan penyelesaian mengenai variabel acak atau random variable. Jadi pada video kali ini materi dari e-book saya itu saya ambil dari buku dengan judul Probability and Statistics edisi keempat. Jadi saya itu mengambil contoh kasusnya dari buku ini, Probability and Statistics edisi keempat. Ya, jadi saya akan memberikan contoh kasus dan penyelesaian mengenai random variable, variabel acak, seperti itu. Ya. Oke, nah teman-teman bisa mendownload e-booknya gratis di www.statcoma.com. Jadi kita langsung aja ke contoh kasusnya. Nah, jadi ini e-book saya, teman-teman bisa download gratis. Nanti linknya akan saya sertakan di bagian deskripsi. Nah, kita langsung mulai aja ke contoh kasus variabel acak. Jadi ada soal dan penyelesaian. Nah, soal yang pertama. Di sini, soal nomor 1, sebuah koin itu terdiri dari dua sisi. Ya. Jadi koin itu kan ada dua sisi. Sisi angka sama sisi gambar. Katakanlah sisi angka itu kita notasikan dengan huruf A. Sementara sisi gambar kita notasikan dengan huruf G. Jadi koin itu ada dua sisi ya, angka sama gambar. Nah, kemudian misalkan sebuah koin itu dilempar sebanyak 2 kali. Ya, kita lempar yang pertama, tring. Kemudian kita lempar yang kedua, tring, seperti itu kan. Nah, kemudian kita misalkan X. Kita misalkan ya, X itu variabel acak yang menyatakan jumlah sisi angka yang muncul. Ya, tentukan. Nah, di sini yang ditanya, tentukan nilai-nilai dari variabel acak X. Nah, itu dia. Jadi, sebuah koin ada dua sisi. Kalau dilempar sebanyak 2 kali, bisa aja pada pelemparan pertama muncul sisi angka, pada pelemparan kedua muncul sisi angka. Jadi kita notasikan dengan AA. Jadi AA ini maksudnya ketika dilempar yang pertama muncul angka, ketika dilempar yang kedua juga muncul angka, maka AA. Jadi di sini tadi kan fokus kita X ini merupakan variabel acak yang menyatakan jumlah. Jumlah sisi angka. Jadi kalau sebuah koin dilempar sebanyak 2 kali, ternyata pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka, maka nilai X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Oke? Jadi kalau pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka juga, jadi X sama dengan 2. Artinya, X sama dengan 2 itu paham ya? X sama dengan 2 itu pelemparan pertama dan kedua muncul sisi angka. Itu maksudnya X sama dengan 2. Oke, lanjut ya. Kemudian, bisa aja ketika koinnya dilempar sebanyak 2 kali, pelemparan pertama itu muncul angka. Jadi, dilempar pertama muncul angka. Pas dilempar yang kedua muncul gambar. Jadi, kita notasikan AG. Angka, gambar. Pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul gambar. Nah, di sini fokus kita jumlah sisi angka yang muncul. Nah, di sini yang sisi angka yang muncul kan sebanyak 1 kali. Nah, itu dia. Jadi, X-nya sama dengan 1. Artinya apa? X sama dengan 1. Artinya, ketika sebuah koin dilempar sebanyak 2 kali, muncul angka sebanyak sekali. Nah, itu dia maksudnya. Nah, bisa aja pas pelemparan pertama muncul gambar dulu. Pelemparan kedua muncul angka. Nah, jadi
Jadi pada saat pelemparan pertama muncul gambar, pelemparan kedua muncul angka, berapa kali muncul angkanya? 1. Jadi X sama dengan 1. Seperti itu. Terakhir, pelemparan pertama bisa muncul gambar. Pelemparan kedua pun bisa muncul gambar. Jadi angkanya nggak ada muncul. X-nya sama dengan 0. Artinya apa X sama dengan 0? Artinya pada saat pelemparan pertama dan pelemparan kedua, tidak ada sama sekali muncul angka. Makanya X sama dengan 0. Makanya di awal kan X kan X itu X merupakan variabel acak yang menyatakan jumlah sisi angka. Nah, jumlah sisi angka. Nah, sekarang yang ditanya, tentukan nilai-nilai dari variabel acak X. Jawabannya berapa? Maka nilai-nilai dari variabel acak X 0, 1, 2. Nah, ini dia. Maka nilai-nilai dari variabel acak X adalah 0, 1, 2. 0 itu apa? 0 itu pada saat pelemparan koin sebanyak 2 kali, tidak muncul angka sama sekali. Itu X sama dengan 0. 1 itu apa? 1 itu artinya pada saat pelemparan koin sebanyak 2 kali, muncul angka sebanyak sekali. Nah, itu dia. Ini muncul angka 2 kali. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kita buat tabel seperti ini. Ini titik sampelnya. Ya, ini titik sampelnya atau sampel poinnya. AA bisa, AG bisa, GA bisa, GG bisa. AA itu angka-angka, berarti muncul angkanya 2 kali. AG muncul angkanya sebanyak sekali. GA muncul angkanya sebanyak sekali. Muncul angkanya. GG nggak ada sama sekali muncul angka. Nah, jadi yang ditanya itu nilai-nilai dari variabel acak X. Jawabannya adalah 0, 1, dan 2. Seperti itu. Jadi paham ya? Insya Allah paham. Kita lanjut lagi soal yang kedua. Di sini cuma ada 2 soal aja. Tapi mudah-mudahan yang penting teman-teman paham ya. Tunggu izin minum dulu ya, haus. Nah, untuk soal yang kedua, seperti ini. Perhatikan percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, dadu ini kan ada 6 sisi ya. 6 sisi yang adil. Atau ya dadunya nggak cacat lah, seperti itu dia. Fair. Itu. Jadi sisinya ada sisi angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, fokus di sini. Misalkan X. Nah, misalkan tuh. Misalkan X merupakan variabel acak yang mana memberikan nilai 1 jika muncul sisi genap, sementara memberikan nilai 0 jika muncul sisi ganjil. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya, tentukan nilai-nilai dari variabel acak X. Sebenarnya dari sini ya udah dapat. Jawabannya 0 sama 1. 0 sama 1. Nilai-nilai dari variabel acak X. Nah, inilah jawabannya seperti ini. Jika muncul angka 1, 1 itu kan ganjil. Kalau ganjil itu, kalau ganjil 0 ya. Maka angka 0, maka X sama dengan 0. Maka angka 0 diberikan untuk nilai 1. Jika muncul angka 2 pas dilempar dadunya, muncul sisi genap, maka angka 1. Maka angka 1 diberi nilai 2. Tadi kan dia bilang, 1 itu untuk genap, 0 untuk ganjil. Berarti 1 genap ya. 1 genap, 0 ganjil. Berarti ini 0, karena dia genap 1, 0, kemudian ini 1 kan genap kan? Ya, 1 itu genap. Angka 5 ganjil berarti 0, angka 6 genap berarti 1. Nih, seperti ini dia ya. Jadi nilai dari variabel acak X-nya 0 dan 1. Seperti itu sih. Jadi paham lah ya tentang variabel acak. Jadi kejadian-kejadian yang mungkin itu dikasih nilai. Seperti itu dia. Ini kan. Ini definisi tentang variabel acak. A random variable is a function that assigns a real number to each outcome. Jadi kan seperti ini. Jadi misalkan sebuah dadu
Ya, misalkan seperti ini ya, saya mau jelasin. Misalkan sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Nah, kalau sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, maka kejadian yang mungkin apa? Yang mungkin muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, dari kejadian-kejadian yang mungkin ini diberikan nilai. Itu variabel acak. Makanya di sini angka 1 dikasih nilai 0, angka 2 dikasih nilai 1, angka 3 dikasih nilai 0, angka 4 dikasih 1, kejadian muncul angka 5 dikasih angka 0, kejadian muncul angka 6 dikasih angka 1. Jadi setiap kejadian-kejadian ini diberi nilai. Itu variabel acak yang memberi nilai. Seperti itu. Sama, kejadian muncul angka-angka diberi nilai 2. Kejadian angka gambar diberi nilai 1. Jadi variabel acak ini dia memberikan nilai. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, udah paham ya? Topiknya udah habis. Nanti saya cari soal lagi. Untuk materi yang selanjutnya akan saya bahas tentang ini, distribusi probabilitas diskrit. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.